Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur pagi hari yang ini atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya melalui firman Tuhan kami disegarkan. Firman Tuhan membangkitkan semangat hidup kami. Kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rohani kami, pikiran kami, pola pikir kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohonkan doa ini, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dari dalam Tuhan, kita akan membaca di dalam Kejadian 21 dengan topik Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Topik ini berbicara tentang Ishak lahir. Akhirnya apa yang dinanti-nantikan, apa yang dijanji-janjikan itu ternyata terjadi. Jadi perhatikan Bapak Ibu, janji Allah itu pasti terjadi, digenapi, dan fakta ya tidak bisa dibatalkan. Ini dia. Jadi inilah yang menjadi apa yang Allah janjikan kepada Abraham dan Sarai, bahwa dia akan melahirkan. Dan ternyata di pasal 21 dikatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Di masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Dan dinamai dengan Ishak. Dan Ishak ini artinya dia yang tersenyum, dia yang tertawa begitu ya. Nah, jadi usia Abraham ketika Ishak lahir adalah 100 tahun. Ini dia. Jadi 100 tahun ini bukan waktu yang pendek untuk menantikan sesuatu janji, untuk melihat sebuah janji, untuk mengakui bahwa janji Allah itu pasti. 100 tahun. Ada pengharapan di dalamnya, ada proses yang harus dilalui dalamnya. Dan apa yang terjadi? Abraham dan Sarah boleh memiliki anak dan dinamai dengan Ishak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Nah, sebuah cerita di masa perang Jerman dulu. Jadi Hitler itu tidak senang dengan orang Yahudi, namun ada banyak anak-anak yang lari dari camp pengungsian begitu. Lalu ketika anak itu dikejar-kejar sama tentara Nazi, dan anak ini berada di dalam pelarian, dia lari dari rumah ke rumah, dilindungi oleh orang-orang kampung, dan ketika dia tertangkap, bagaimana dia mengaku? Ya, dia diajari oleh orang di sekitarnya, jangan ngaku kamu Yahudi. Tapi namanya orang Yahudi itu punya tanda Bapak Ibu. Jadi para tentara itu membuktikan bahwa dia orang Yahudi atau tidak. Dari mana? Dia dilepas celananya karena dia masih kanak-kanak dan dilihat bahwa ternyata ia sudah disunat. Inilah tandanya orang Yahudi,
Ya, jadi sesuai dengan perintah Tuhan di hari ke-8. Itulah dia Bapak Ibu, jadi orang Yahudi itu, orang Israel diperintahkan oleh Tuhan sebagai tanda untuk menerima keturunan, menerima janji daripada Tuhan, menerima negeri yang dijanjikan itu adalah sunat. Dan pada hari ke-8 Ishak disunat. Ya, tentang perjanjian Allah dengan Abraham, tentang perjanjian Allah dengan keturunannya, yaitu tanda bahwa anak laki-laki wajib disunat. Itu dia Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti. Apa yang dijanjikan Allah kepada setiap kita itu pasti, bahwa hidup kita terus berharap, terus taat, terus memuliakan Tuhan, sekalipun di dalam kondisi yang belum mengerti tentang sebuah kepastian. Tetapi di dalam Allah ada kepastian. Tuhan Yesus memberkati, terus sampaikan kabar baik, apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap berharap pada Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah penyembuh, Allah penolong, Allah penghibur, Allah yang memberi kekuatan. Ketika kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Ketika kita tidak ada damai, Dia memberikan damai. Ketika kita dalam pergumulan, Dia akan turun tangan dan menjawab setiap persoalan kita. Tetap semangat, sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.